Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham dari Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah ke harga supportnya 6.500 dan kemudian ditarik naik rebound ya. Akhirnya terkoreksi tipis 0,02% ke harga 6.597. Transaksi sampai saat ini ada di 18,3 triliun dan asing lagi-lagi net sell. Kemarin sudah kecil di 500-an miliar, hari ini besar lagi ya, 1,3 triliun. Langsung saja ke teknikal. Teknikal untuk IHSG kondisi seperti ini ya akan konsolidasi. Kalau saya lihat sih agak berat kalau dia bisa breakout 6.700, 6.800, kemungkinan mentok 6.700 turun lagi dan balik ke area konsolidasi awal sebelum dia naik tinggi ini ya. Jadi 6.500 sampai 6.700. Kalau kondisi seperti ini ya kalau beli di support udah cuan bungkus saja. Karena ini kondisinya bisa dibilang IHSG minornya downtrend. Jadi agak susah kalau follow the trend. Ada beberapa saham mungkin bisa follow the trend, tapi kalau untuk big cap agak berat kalau follow the trend ya. Karena ya satu hari hijau besok hari bisa merah ya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Minggu depan kemana arahnya ya masih akan bergerak di area ini. Potensi masih bisa rebound, tapi rebound terbatas uji 6.700. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 0,6% ke harga 8.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI kemana arahnya, kondisi seperti ini juga volumenya membesar dan dia turun juga dengan volume besar ya. Potensi bisa ada teknikal rebound kalau IHSG rebound ya. Tapi sama, kalau IHSG ke 6.700, BBNI ke resistennya 8.500. Jadi kemungkinan kalaupun naik BBNI itu cuma 3%-an. Dan BBNI tadi sudah saya rekomendasikan ya, saya suruh beli antri di 8.050. Ya kalau ada naikin sedikit harga belinya di 8.075, sekarang udah profit 2% ya. Kalaupun mau realisasikan profit nggak masalah juga ya. Besok lain cerita, bisa seperti itu. Tapi kalau masih hold ya, kalau dia lanjut rebound jaga-jaga 8.500. Kalau dia gagal lewat dan malah candle merah, TP aja dulu ya, nanti beli di bawah. Dan juga BBNI minggu ini saya sudah 2 kali rekomendasikan. Di tanggal 10 Mei saya rekomendasikan dan TP di 9.000 sampai 9.200 tuh ya. Kalau ada yang TP dan ini jebol, tadi saya rekomendasikan lagi beli lagi di bawah. Ya lumayan kan, 2 kali trading 2 kali TP minggu ini di BBNI daripada di hot dari tanggal 10 Mei sekarang masih floating loss malah kan. Nah, itu gunanya trading tahu support resisten. Kalau dia di area support gagal ya TP dulu dan nanti buyback lagi di bawah. Dan kebetulan waktu itu kan dia langsung merah tuh. Jadi ya wait and see aja dulu. Karena IHSG juga kurang bagus kemarin, berdarah kan 2% lebih, hampir 3%. Ya udah belum beli kemarin, hari ini baru beli lagi. Jadi seperti itu ya. Dalam trading itu lihat strategi. Nggak selalu di support itu bisa beli ya. Harus ada teknik dan ya menurut saya pengalaman. Kalau Bapak Ibu yang baru mulai trading ya belajar aja, terus saja lihat ya. Pasti nanti itu nangkep. Oh kayaknya di sini nih kayaknya ada pantulan, atau mungkin 1-2 hari lagi ada potensi rebound. Nah, feeling seperti itu, insting seperti itu tuh akan muncul kalau sering juga nanti di market. Udah lama di market pasti muncul. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung respon skill masing-masing ya. Tapi pasti bisa melihat market ya. Memang nggak selalu, walaupun bisa lihat market selalu bisa profit, nggak juga. Apalagi trader ini yang modal-modalnya juga nggak terlalu besar ya, cuman bisa jadi follower ngikutin market, ya pasti ada cut loss-nya karena nggak bisa ngatur market ya. Jadi seperti itu. Untuk BBNI arahnya potensi masih bisa rebound, tapi rebound terbatas mungkin 2-3% masih bisa minggu depan uji area 8.400 sampai 8.500. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup malah terkoreksi 0,95% ke harga 7.800. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BMRI kalau kondisi seperti ini menurut saya ya, memang dia ada di support minor 7.800. Tapi kalau dilihat lebih lebarnya ini area konsolidasinya. Supportnya itu ya ada di 7.600 sampai 7.550. Kemungkinan juga untuk BMRI bulan Mei
ya. Selama ISG belum nanjak, kayaknya ISG bulan Mei ini dia lagi membuat swing low-nya. Baru nanjak mungkin di akhir Mei atau awal bulan Juni ya. Atau dia konsolidasi juga 1-2 bulan ini. Baru bulan Juli naik, nanti bulan Agustus naik, September mulai koreksi lagi ya. Ya bisa seperti ini. Ini agak melenceng dari BMRI tadi ya. Bisa aja seperti ini ya. Dia bulan Mei, terus Juni naik, habis itu koreksi lagi, Juli Agustus naik, baru koreksi, baru naik ya. Bisa seperti itu juga. Itu hanya gambaran dan pastinya kalau Bapak Ibu dalam market harus punya trading plan. Kita ngikut aja alurnya kemana. Kalau naik ya follow the trend, kalau turun harus cut loss ya cut loss dulu. Jadi seperti itu untuk BMRI. Apakah bisa spec buy di harga sekarang? Kalaupun mau nyicil untuk disimpan setahun sampai akhir tahun, cicil aja harga sekarang. Kalau dia turun lagi, tambah sedikit bisa di sini. Maksimal kalau saya lihat penurunannya 7.000 sampai 7.200 itu aja. Paling kalau saya lihat 10% lebih lah turunnya, kalaupun mentok-mentok turun ya. Tapi ya sepertinya tetap bertahan di atas 7.500 itu untuk BMRI. Nah, kondisi sekarang itu di pertengahan antara dia mau naik dan turun itu sama besar. Ya kalau mau cicil dulu average di 7.600, kalau dia jebol 7.600, kalau niatnya trading dan mau cut loss dulu. Tapi kalau dia rebound pas Bapak Ibu habis average ya bisa profit kan, jaga-jaga aja di 7.800, 7.900 sampai 8.000. Itu area profit taking. Kemungkinan tetap untuk BMRI juga konsolidasi bulan Mei ya. Tapi masih bisa turun sampai 7.500. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini malah ditutup terkoreksi 1,62% ke harga 4.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BBRI kemana arahnya kondisi seperti ini dia di area neckline juga. Jadi menurut saya juga kalau market bagus, ada potensi rebound. Ini dia tadi rebound, tapi kemudian membentuk candle gravestone ya. Tutupan sama pembukaannya sama. Tadi sempat naik 2%-an nih untuk BBRI ya. Dari harga pembukaan, bukan dari harga IT. Ya. Kalau dari harga penutupan kemarin koreksi, ini dia sempat naik nih. Kalau ada yang beli, tadi profit taking itu lumayan kan. Beli di support di 4.250, naik 2%. Ya udah realisasikan, ya udah cuan bungkus ya. Dan ya seperti hari ini lihat habis naik ada yang turun kan. Big cap pokoknya agak berat kalau follow the trend ya. Kalau bisa kalau habis beli profit ya realisasikan, tapi ya tergantung masing-masing ya untuk strateginya. Jadi untuk BBRI juga sudah jebol dari support 4.400 yang harusnya itu dipertahankan. Tapi ini kan baru 2 candle turun. Bisa aja kalau dia mau naik, iya minggu depan harus sudah di atas 4.400 kalau memang dia mempertahankan support kuatnya ini ya. Ini bisa dibilang support kuat karena dulunya resisten, akhirnya di breakout, rally dan baru gitu ya. Jadi kemungkinan juga BBRI itu bisa konsolidasi di area ini kalau dia ke depannya ya, di bulan Mei. Jadi seperti itu. Untuk BBRI MACD-nya masih mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, volume meningkat ya. Ya sepertinya nih volume buyer ada yang jaga, ada yang beli di area support 4.200-an. Jadi seperti itu, kalaupun niatnya trading ya kalau mau cut dulu aja kalau dia jebol 4.200. Udah sekitar 2% cut loss udah biasa ya. Karena memang risk rewardnya seperti itu. Untuk BBRI TP-nya sekitaran 2-5%, target cut loss juga segitu. Kalau dilihat ya seperti ini ya. Cut loss-nya nih sekitar 1,83%, target profitnya 3,7% ya. Risk reward-nya 1:2 kan. Seperti itu. Tapi yang memang nggak bisa lebar profitnya. Apalagi ini kondisi downtrend ya. 2-3% itu udah bagus dapat di BBRI satu hari. Realisasikan aja. Jadi seperti itu ya. Tapi itu saya nggak maksa dan nggak harus sama ya. Tergantung kenyamanan Bapak Ibu aja. Saya melihat pandangan lain yang menurut saya ya seperti itu bisa. Kalau mau 2%, 3% jual ya udah ya. Bisa juga ya. Bagaimana strategi aja. Jadi seperti itu untuk BBRI minggu depan kalau market bagus tetap ada peluang rebound ya. Pokoknya jebol 4.200 mending cut dulu kalau niatnya trading. Tapi kalau mau disimpan juga sampai akhir tahun, harusnya harga sekarang juga harga bagus. Udah di 4.200 kan itu jauh loh. Dari 5.000 itu udah turun 13%, lumayan kan. Jadi seperti itu. Untuk BBRI
Langsung saja ke saham keempat ada BBCA yang hari ini ditutup menguat 0,68% ke harga 7.325. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA juga nggak kuat naik, tapi kemungkinan besar tetap ya BBCA ada potensi untuk technical rebound dan harusnya BBCA itu mempertahankan neckline-nya ini ya, karena di situ ada EMA 200 dan hari ini tutup di atas atau pas dengan EMA 200-nya. Jadi dengan kondisi seperti ini BBCA masih aman ya. Kalaupun yang mau beli ya bisa beli harga sekarang. Pokoknya kalau dia jebol 4.200 exit aja. Jadi cut loss-nya paling mentok itu 2,5%. Itu biasa. Kalau Bapak Ibu mau konfirmasi sampai 7.000 baru cut loss juga nggak masalah ya. Atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu. Dan kalau nantinya BBCA ini rebound ya targetnya masih sama 7.600 dan kemungkinan besar untuk BBTN juga konsolidasi di bulan Mei. Kalau nggak ISG crash ya tetap BBCA akan konsolidasi bulan Mei. Jadi beli support, jual dekat-dekat resisten. Udah tektokin aja seperti itu ya. Kalau saya lihat agak berat kalau bulan Mei dia kembali mematahkan tren downtrend dan lanjut uptrend, belum saatnya ya. Kemungkinan masih konsolidasi. Seperti itu untuk BBCA. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, market di bawah 0 makin dalam dan tapi volume meningkat selama seminggu ini ya. Berarti kan cukup kuat nih bayar di bawah ya. Mungkin dihitung mereka itu murah dan itu juga neckline rounding bottomnya ya. Dan itu area support konsolidasi sebelum dia naik tinggi. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini ditutup menguat tipis 0,92% ke harga 1.645. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN juga masih sama. Dia kemungkinan besar konsolidasi. Yang penting BBTN gak jebol 1.600. Kalau dia jebol mending exit dulu. Kalau tadi ada yang beli di 1.600, 1.610 udah lumayan ya, jaga-jaga aja. Target kenaikannya itu 1.700. Resisten pertengahannya yang akan diujinya seminggu ke depan kalau dia rebound. Jadi seperti itu ya. Dan kalau dilihat lebih panjangnya ya dia harusnya konsolidasi range-nya 1.600 sampai 1.800. Dan juga sepertinya ya tetap BBTN akhir tahun nanti potensi ya tetap lewat nih, tetap akan uptrend ya. Kemungkinan besar kalau saya lihat ya dijaga 1.550 ini maksimal penurunan. Kalaupun jebol 1.600 toleransi ini, tapi sepertinya tetap ya karena ini kelihatannya masih diakumulasi, memang belum momentumnya ya. Saya juga cut loss BBTN ya setelah beberapa kali tektokan. Saya beli lagi itu di area 1.800 dan ternyata jebol ya. Ini di area ini nih saya beli 1.840 nih. Ya udah, hitung kan cut loss-nya cuma 5% tuh. Kalau dijebol 1.800 ya udah saya cut dulu aja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ketujuh ada BDMN yang hari ini terkoreksi 0,42% ke harga 2.370. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN juga masih bagus ya. Tapi apakah bisa spek buy di harga sekarang kurang ideal. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, hitung-hitung risk rewardnya yang penting BDMN nggak turun dari 2.300 dan momentumnya juga BDMN kemungkinan besar di 2022 ya. Kalau ISG bullish akan uptrend. Ini tinggal nunggu momentum aja. ISG bagus, dia breakout 2450, siap-siap uptrend. Targetnya terdekat tuh 2600, tapi kalau saya lihat potensi bisa ke 2800 sampai 2900. Ini kan dia udah lama konsol nih. Konsolnya juga bagus, volume bagus. Ya siap-siap sepertinya tetap bertahan. Pokoknya exit kalau dia jebol 2300. Kalau nggak mau rugi waktu. Kalau siap rugi waktu nggak masalah, nggak pakai cut loss. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto lagi yang kemarin barusan saya analisa ya di saham-saham bank digital yang Arto hari ini kembali ARB ke harga 8.150. Kalau dilihat transaksi asing malah hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto kondisi seperti ini satu kali lagi ARB ya. Karena saya bilang waktu itu kan 1 sampai 2 kali. Berarti satu kali lagi di 7.500 tuh peluang tetap ada pantulan, tapi disclaimer on ya, atur strategi masing-masing karena ini saham downtrend ya. Kalau bisa cuan bungkus saja kalau di Bapak Ibu dapat di ARB, tapi nggak harus beli di ARB ya, tergantung masing-masing bagaimana lihat respon pasar juga, bagaimana teknik masing-masing ya.
Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana teknik untuk beli di ARB dengan teknik scalping ataupun lainnya, bisa join di kelas Borneo Trader ya, iklan dulu di tanggal 15 Mei hari Minggu besok. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Jadi kemungkinan tetap satu kali lagi ya, Selasa itu lihat aja. Kalau saya lihat sih kemungkinan tetap akan bangun kalaupun ARB. Tapi disclaimer on ya, atur bagaimana strategi masing-masing. Kalaupun harus turun dulu ya udah, jangan dibeli dulu. Gimana caranya lah ya, jangan sampai terkunci juga di ARB dan besoknya malah dibawa ARB kalau benar nggak bangkit ya. Tapi ada peluang kalau saya lihat tetap akan bangkit kemungkinan besar ya. Jadi seperti itu. Untuk Arto cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di tanggal 15 Mei hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan juga akan dimasukkan di grup 2 arah, dan juga saya tetap bantu Bapak Ibu sampai bisa mandiri ya, bagaimana cara scalping. Kalau tertarik, isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya ada 2 di belakang, atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.